Halo teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Proses Bisnis pada Toko Kamala Flores. Nah, sebelum presentasi dimulai, perkenalkan nama saya Konstantinus Edi dengan NIM 2201010277. Proses bisnis yang pertama yaitu proses bisnis pemasaran melalui Instagram. Yang pertama yaitu proses yang sedang berjalan, yaitu proses bisnis yang pemasarannya melalui Instagram. Dimulai dari menentukan tema konten, di mana tim menentukan apa tema konten yang bagus, lalu memilih bunga yang bagus untuk konten, dan menentukan waktu kapan pembuatan konten tersebut. Setelah menentukan waktunya, akan di-ACC dari ownernya sendiri. Jika ownernya tidak setuju, maka tim akan mencari tema konten yang lain. Tetapi jika ownernya ACC, maka tim akan melanjut pembuatan konten. Setelah pembuatan konten akan diposting di Instagram dan tinggal menerima respon dari konsumen dan selesai. Lalu proses bisnis yang diusulkan, yaitu proses bisnis pemasaran melalui TikTok. Prosesnya itu ya sama, yang dimulai dari menentukan tema konten, memilih bunga yang bagus untuk konten, menentukan waktu pembuatan konten, lalu ACC dari owner. Jika tidak setuju, maka mencari tema yang lain. Jika di ACC dari owner, maka membuat pembuatan konten dan memposting konten. Nah, perubahan dari proses yang berjalan dan yang saya usulkan yaitu setelah memposting konten. Kalau yang di Instagram, setelah memposting konten, tinggal menerima respon dari konsumen. Tapi kalau yang diusulkan yaitu di TikTok, setelah memposting konten, akan menyiapkan keranjang kuning pada akun tersebut agar konsumen lebih mudah men-check out atau membeli barang tersebut. Lalu, tinggal menunggu respon pemesanan dari konsumen tersebut dan selesai. Lalu proses bisnis yang kedua yaitu proses bisnis reservasi pembelian melalui WhatsApp. Proses bisnis yang sedang berjalan yaitu ada dua pemeran yaitu customer dan pelayan. Customer dimulai dari mencari produk, lalu dia akan memilih produk yang dia inginkan, dan setelah memilih produk yang dia inginkan, dia akan menanyakan ketersediaan produk tersebut. Jika produk tidak tersedia, maka dia akan mencari produk yang lain. Tapi jika produk itu tersedia, maka dia akan mengkonfirmasi ke customer bahwa barang yang dia pilih atau produk yang dia pilih itu tersedia. Lalu customer pilih untuk membeli produk tersebut. Setelah memilih produk tersebut, maka pelayannya atau karyawannya akan meminta data seperti nama penerima, alamat penerima, dan nomor telepon dari customer. Setelah ketiga itu telah diisi, lanjut ke pembayaran. Nah, di sini sistem pembayarannya ada dua, yaitu transfer dan QRIS. Setelah pembayaran selesai, maka pelayan atau karyawannya akan menerima bukti pembayaran dan selesai. Nah, proses bisnis yang saya usulkan di pembelian melalui WhatsApp ini yaitu di sistem pembayarannya. Kalau proses bisnisnya sama, yaitu yang pertama dimulai dari cari produk, pilih produk, menanyakan ketersediaan produk. Jika produk tidak tersedia, maka cari produk yang lain. Jika tersedia, maka akan mengkonfirmasi bahwa produk yang dipilih tersedia. Lalu customer akan memilih. Setelah memilih, akan mengisi 3 data, yaitu nama penerima, alamat penerima, dan nomor telepon. Nah, di sini yang saya usulkan yaitu ada penambahan di proses pembayaran, di mana yang sedang berjalan itu hanya ada 2, yaitu transfer dan QRIS. Nah, yang saya usulkan yaitu penambahan selain transfer dan QRIS, ada juga e-wallet dan virtual akun.
Nah, setelah pembayaran selesai, akan menerima bukti pembayaran dan selesai. Lalu proses bisnis yang ketiga, yaitu pemesanan langsung ke toko bunga. Nah, proses bisnis yang sedang berjalan, yaitu di sini kan ada dua pemeran, yaitu customer dan pelayan atau karyawan. Customer akan dimulai dari customer akan langsung ke toko bunga tersebut. Lalu pelayan akan menanyakan kepada customer jenis bunga yang ingin dipesan, dan pelayan juga akan merekomendasikan bunga yang cocok dan bagus sesuai dengan keinginan customer. Lalu customer akan memilih jenis bunga yang diinginkan dan memesan bunga. Karyawan akan menerima pesanan, lalu pesanan akan dibuat. Setelah pemesanan dibuat, akan diberikan kepada pemesan atau customer. Setelah customer menerima pesanan, dia akan melihat dulu apakah sesuai atau tidak. Jika tidak, maka dia akan memilih jenis bunga yang lain. Jika sudah sesuai dengan keinginannya, maka lanjut ke pilih metode pembayaran. Nah, di sini metode pembayarannya ada 3, yaitu transfer, QRIS, dan cash. Setelah melakukan pembayaran, pelayan akan menerima pembayaran dan selesai. Lalu proses bisnis yang diusulkan kepada pemesanan langsung ke toko, yaitu di proses pembayarannya. Dan proses yang saya usulkan masih sama seperti yang sedang berjalan, tetapi di sini ada penambahan di pembayaran. Kalau yang pertama itu customer dimulai dari langsung datang ke toko, lalu menanyakan jenis bunga yang dipesan, dan karyawan merekomendasikan bunga yang bagus yang sesuai pesanan. Lalu customer memilih jenis bunga yang diinginkan dan memesan bunga. Karyawan tinggal menerima pesanan, membuat pesanan, dan memberikan pesanan yang dibuat. Setelah pemesanan dibuat, customer akan menerima pesanan tersebut. Jika tidak sesuai, maka customer akan memilih jenis bunga yang lain. Jika penerima sudah merasa puas dan sesuai, lanjut ke metode pembayaran. Nah, di sini metode pembayarannya yang diusulkan. Kalau yang sedang berjalan itu hanya ada 3, yaitu transfer, cash, dan QRIS. Kalau yang saya usulkan di proses bisnis pembayarannya yaitu selain transfer, QRIS, dan cash, di sini juga saya akan menambahkan pembayaran memakai kartu debit. Setelah pembayaran selesai, pelayan atau karyawan akan menerima bukti pembayaran dan selesai. Lalu yang keempat, proses bisnis pengiriman bunga melalui via Gojek. Nah, proses yang sedang berjalan dimulai dari hubungi driver Gojek, lalu panggilan driver, di mana di panggilan ini jika driver tersebut tidak bisa mengantarkan bunga, atau misalnya bunganya terlalu besar, atau drivernya takut bunganya rusak, maka dia akan menolak. Jika drivernya menolak, maka pihak dari toko tersebut akan menghubungi driver Gojek yang lain. Nah, jika drivernya menerima pesanan, maka dia langsung mengambil pengambilan bunga ke toko. Nah, setelah pengambilan bunga, langsung proses pengiriman ke lokasi penerima. Lalu bunga sampai di tempat tujuan, dan drivernya konfirmasi ke penerima, dan penerima pun menerima bunga tersebut, dan penerima pun merasa puas dan selesai. Nah, di sini proses bisnis yang saya usulkan di bisnis pengiriman bunga melalui via Gojek ini, yaitu setelah penerima merasa puas. Nah, kalau yang dari awalnya masih sama seperti yang berjalan, yaitu dimulai dari hubungi driver Gojek, panggilan driver. Jika drivernya tidak bisa, maka hubungi driver yang lain. Jika panggilan driver ini mau, maka langsung pengambilan bunga, proses pengiriman bunga sampai tujuan,
konfirmasi penerima, dan bunga diterima, penerima merasa puas. Nah, di sini yang saya usulkan yaitu di setelah penerima puas. Kalau yang berjalan setelah penerima merasa puas kan langsung selesai. Kalau yang saya usulkan yaitu setelah penerima merasa puas, mereka penerima juga langsung konfirmasi ke toko bahwa bunganya telah diterima atau pesanannya sudah sampai. Biar pelayan di toko merasa puas dan selesai. Sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam presentasi ini. Sekian dari saya dan terima kasih.